Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa hawla wa la quwwata illa billah. Tes, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bapak. Terdengar, Bapak. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali secara tatap maya untuk kita kuliah Pendidikan Agama Islam 2, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang manusia dan ibadah. Setelah minggu lalu kita mendiskusikan tentang akidah, syariat, dan akhlak, yang mana ini merupakan satu kesatuan di dalam memahami ajaran Islam secara utuh. Maka sekarang kita akan lebih lebih masuk mendiskusikan spesifik kaitannya hubungan antara manusia dan ibadah. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia memiliki karakteristik tertentu. Di dalam Al-Quran, penyebutan kata manusia menggunakan berbagai macam penyebutannya. Ada manusia disebut menggunakan insan, manusia disebut sebagai bashar, manusia disebut sebagai an-nas. Semuanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya menjadi manusia. Tapi mengapa kok ada berbagai macam varian di dalam Al-Quran menyebut manusia itu? Nah, itu tidak lepas dari karakteristiknya. Tidak terlepas dari karakteristiknya. Kalau manusia dalam suatu keadaan tertentu disebut sebagai bashar, artinya manusia dari aspek penciptaannya. Manusia dari aspek biologis. Maka ketika Nabi mengatakan, Ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Aku, yakni Nabi Muhammad, diperintahkan Allah, Qul ana basyarum mitslukum. Aku manusia seperti kamu, yang diberikan wahyu dari Allah. Manusia yang dimaksud penyebutan Nabi itu ya manusia dari aspek bashar, biologis. Manusia memiliki, Nabi Muhammad memiliki panca indera, Nabi Muhammad ya makan, ya minum, ya tidur. Ya Nabi Muhammad memiliki dua tangan, Nabi Muhammad memiliki dua mata. Itu mengapa Nabi menyebut ana basyarum mitslukum, aku manusia seperti kamu. Akan tetapi manusia dari aspek biologis. Lain halnya ketika kita menyebut manusia dari aspek insan. Insan itu dari aspek psikologis. Tentu Nabi berbeda dengan kita, maka Nabi tidak menyebutkan anak insan mislukum. Sebab kalau yang disebut dengan insan itu manusia dari aspek psikologisnya. Manusia dari aspek sifatnya. Kalau kita sebagai manusia itu mudah sekali marah, Nabi tentu tidak demikian. Manusia pada umumnya serakah, egois, dan lain sebagainya, Nabi tentu tidak demikian. Maka Nabi Muhammad ya sama-sama manusia dengan kita, tapi manusia dari aspek biologisnya, bukan psikologisnya. Dan kalau Anas itu manusia dari aspek sosiologisnya. Manusia sebagai makhluk sosial. Penyebutannya makanya Anas. Maaf ya, lagi kurang enak badan soalnya. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu manusia karakteristiknya itu seperti apa. Nah, kalau dari aspek sebagaimana yang tertulis di dalam buku ya, atau juga yang ada di PPT ini yang saya tampilkan, yang pertama ada aspek kreasinya. Manusia itu ya makhluk yang sempurna, semua anggota tubuhnya fungsional. Ini yang tadi disebut sebagai makhluk biologis atau bashar. Anggota tubuh yang memiliki kedua tangan, mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya ini ya semuanya berfungsi, memiliki fungsinya masing-masing.
Bahkan yang sederhana, alis saja memiliki fungsinya apa ya, agar ketika ada air hujan tidak langsung masuk ke dalam mata kita. Kemudian aspek ilmu, manusia bisa memiliki atau memahami hakikat dirinya dan juga alam semesta berdasarkan apa? Ilmu pengetahuan. Manusia memiliki akalnya. Manusia memiliki akalnya sehingga dia ketika mau menggunakan akalnya itu dapat memahami hakikat dirinya dan alam semesta. Yang ketiga, aspek kehendak. Manusia mampu mengadakan pilihan dalam hidupnya. Yang boleh jadi entah itu pilihan yang dalam tanda kutip benar atau salah. Artinya manusia di sini memiliki apa namanya itu bagaimana dia menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan menurutnya. Teman-teman ketika mau berangkat ke kampus, ini nanti misalnya ketika sudah luring, apakah berangkatnya itu menggunakan kendaraan umum, transportasi umum, atau transportasi pribadi, itu merupakan pilihan. Teman-teman kuliah di Unisula maupun di kampus lainnya itu merupakan pilihan. Teman-teman mau makan apa hari ini, yaitu merupakan pilihan. Artinya teman-teman mampu mengadakan atau menentukan untuk diri teman masing-masing. Itulah karakteristik manusia dari aspek kehendak. Dan yang keempat itu aspek akhlaknya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan sendiri, bahwa yang dimaksud kecerdasan itu tidak melulu berbicara tentang kecerdasan intelektual, melainkan juga kecerdasan emosional dan juga spiritual. Itu artinya bahwasanya kita sebagai manusia itu tidak bisa hanya mengandalkan ilmu pengetahuan semata. Emosional yang kita miliki, kepribadian yang kita miliki, akhlak yang kita miliki, ini turut mempengaruhi dari bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Maka manusia itu ya sifat batinnya, perilakunya dapat dibentuk. Tentu di dalam cara kita membentuk sifat batin ini jauh lebih sulit ketimbang sifat intelektualnya. Ketika kita mengajarkan kepada orang lain, misalnya 1 ditambah 1, 2, ya sudah selesai, dia telah mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita mau mengajarkan perilaku jujur kepada orang lain, ini bukan dapat diajarkan dalam waktu yang singkat, melainkan butuh waktu jangka panjang. Itulah kenapa dalam sistem pendidikan seyogyanya yang pertama kali harus diajarkan dalam pendidikan usia dini tentunya ya, adalah pendidikan tentang karakter, pendidikan tentang akhlak. Jangan terburu-buru mengajarkan, sekarang itu banyak ya, untuk PAUD, TK itu sudah diajarkan cara membaca, bahkan tidak sedikit yang langsung diajarkan bahasa asing, bahasa internasional. Tanpa terlebih dahulu yang dibentuk adalah karakteristiknya atau kepribadian atau akhlaknya. Di dunia yang sistem pendidikannya maju, itu ya yang diutamakan adalah akhlaknya, karakternya. Bagaimana ketika anak-anak diajarkan untuk berbaris sesuai dengan gilirannya, diajarkan untuk antri, bagaimana ketika dia berlaku sopan, santun, jujur kepada teman-temannya, dan lain sebagainya. Sebab pendidikan tentang akhlak ini merupakan pendidikan jangka panjang. Nah, ini adalah aspek akhlak juga yang merupakan salah satu karakteristik manusia. Nah, kemudian tujuan hidup manusia. Setelah kita mengetahui karakteristik manusia, artinya kita mengetahui manusia itu secara sejatinya itu bagaimana karakteristiknya itu tadi. Dan sudah kita pahami bahwasanya ya karakteristik manusia tadi saya sampaikan, dia terdiri dari aspek biologis, psikologis, dan juga sosiologis. Maka ketika kita mau mempercantik, mau memperbagus diri kita,
Jangan hanya aspek biologisnya saja. Yang kita perindah itu hanya aspek biologisnya, artinya ya kita biasanya dandan, kita pakai make up, kita pakai pelembab, pakai ya macam-macam itu yang bertujuan agar diri kita secara biologis atau secara jasmani itu menjadi baik, menjadi bagus, menjadi indah. Tapi yang harus diperbagus dan diperindah juga ya aspek ruhani kita, aspek psikologisnya. Kita tahu bahwasanya wajah kita bisa diperindah dengan adanya perawatan misalnya. Tapi ya kita harus sadar juga bahwasanya yang lebih penting itu ya aspek ruhani kita yang harus diperindah. Oh ya, kita itu harus menjadi pribadi yang santun. Bahwasanya ya kita harus menjaga perilaku kita. Karena untuk mengobati aspek ruhani ini jauh lebih sulit ketimbang aspek jasmani. Aspek jasmani kita datang ke dokter, kemudian kita mengatakan sakitnya apa, didiagnosis, diberikan obat, sembuh. Tapi kalau ruhani tidak semudah itu. Mengapa? Karena terkadang kita sendiri tidak mau mengakui kita mengidap penyakit itu. Kalau misalnya yang sakit jasmani, yang biologis tadi, kita kan mengakui bahwasanya kita mengidap penyakit itu. Dok, saya batuk, saya pilek, saya demam. Kemudian dokter memberikan obatnya. Oh, kalau batuk, pilek, demam, obatnya ini. Harus diminum berapa kali sehari misalnya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengobati aspek rohani kita, ada nggak kira-kira orang yang datang kemudian mengatakan kepada psikolog misalnya, saya ini sombong, saya ini pembohong, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Mengapa? Ya karena dia tidak mengakui dirinya, sakit yang dideritanya itu tidak diakui. Kalau sakit yang dideritanya itu tidak diakui, bagaimana bisa sembuh? Kan seperti itu. Kamu ya harus banyak-banyak bergaul dengan orang lain. Kamu harus banyak-banyak berbagi dengan orang lain untuk mengobati penyakit sombong. Kata siapa saya sombong? Langsung seperti itu. Ya bagaimana bisa sembuh kan? Kalau kita mengakui sakit kita itu sendiri saja, tidak. Nah, itulah mengapa aspek rohani yang jauh lebih penting ini memiliki tantangannya sendiri. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik diri kita, kemudian kita harus tahu tujuan hidup kita sebagai manusia itu apa. Ini yang kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu biasanya pencarian jati diri. Pencarian apa? Jati diri. Mencari sesuatu yang tidak ada petunjuknya itu sangat sulit. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang ada petunjuknya, ya kita hanya cukup memahaminya saja. Para filosof terdahulu itu menghabiskan seumur hidupnya hanya untuk mencari jati diri, mencari hakikat dari tujuan hidup manusia. Ya memang ini butuh waktu yang lama, butuh perenungan yang lama untuk pencarian jati diri ini. Akan tetapi kita sebagai manusia, ya kita sebagai manusia itu yang juga sebagai makhluk, maka untuk mengetahui tujuan hidup kita ya tergantung daripada kholiknya. Ya nanti sebelum kita sampai di sana kita pahami dulu. Yang pertama untuk tujuan hidup manusia, kita yakini bahwasanya setiap penciptaan pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan tertentu. Artinya tidak ada di dunia ini yang merupakan sebuah kesia-siaan. Yang merupakan sebuah kesia-siaan. Pasti memiliki manfaatnya, kegunaan, dan tujuannya. Kemudian manusia dengan akalnya yang bersifat relatif. Tentu manusia itu wajib hukumnya menggunakan akalnya. Karena mengapa dia disebut manusia itu karena dia sebagai makhluk yang berakal. Di dalam beragama pun demikian. Kita menggunakan akal karena akal ini adalah ciptaan Allah.
Yang membedakan antara kita dengan malaikat dan juga hewan itu ya akal kita. Nah, tapi ya kita pahami juga bahwasanya akal kita itu terbatas sifatnya. Tidak bisa semuanya itu mampu dicerna oleh akal. Mampu dicerna oleh akal. Ya, ketika zaman Nabi melakukan Isra Mi'raj itu ya, melakukan Isra Mi'raj itu Nabi menceritakan kepada kaumnya bahwasanya ia telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha yang hanya dilakukan dalam sepertiga malam. Dulu orang-orang tidak ada yang mempercayainya. Mengapa? Karena akal manusia pada waktu itu ya belum mampu mencerna perjalanan dalam waktu singkat. Dalam waktu yang singkat. Karena dulu kendaraan itu hanya ada kuda, hanya ada onta, hanya ada ya hal-hal yang butuh waktu berminggu-minggu untuk menempuh perjalanan yang jauh, dan itu butuh berminggu-minggu. Ada Lelija tadi malam, tapi Ya, jadi akal manusia yang dulu itu menganggap hal tersebut mustahil, tapi ternyata sekarang kan tidak. Kita mengenal teknologi yang namanya pesawat dan lain sebagainya. Bahkan boleh jadi nanti kita mampu menembus ruang angkasa dan lain sebagainya. Berbicara, berinteraksi dengan orang dalam jangka jarak yang jauh itu dulu mustahil. Sekarang ternyata kita mampu berinteraksi di tempat-tempat yang berbeda menggunakan teknologi ini. Artinya akal manusia itu ya senantiasa berkembang. Dan ketika saat ini belum mampu mencerna sesuatu, itu hanya akalnya saja yang belum mampu mencernanya. Memahami Allah, memahami hakikat penciptaan alam semesta, boleh jadi sekarang akal kita memiliki keterbatasan. Nah, berbicara tentang menggunakan akal untuk mengetahui secara pasti apa tujuan hidup, ya ini karena akal itu hanya mampu melogika, sehingga pilihannya hanya dua, bisa jadi benar, tapi boleh jadi salah. Yaitu ketika manusia dengan akalnya yang bersifat relatif, karena tidak mampu mengetahui secara pasti apa tujuan hidupnya. Yang tadi saya sampaikan, para filosof Sokrates, Plato, itu memahami hakikat hidupnya, memahami jati dirinya, pencarian jati diri itu dilakukan selama seumur hidupnya, sehingga ketika ia mengetahui apa itu tujuan hidupnya ya sudah terlambat. Artinya ya dalam waktu yang relatif usianya sudah tidak lagi muda. Maka disinilah karena kita manusia itu juga sebagai makhluk itu artinya apa? Yang diciptakan. Maka yang berhak untuk menjawab tujuan hidup adalah zat yang menciptakan manusia itu. Pencipta kita, khalik kita. Ibaratnya kita semua ini misal bekerja di suatu tempat. Kita melakukan sesuatu. Baik benarnya yang kita lakukan sesuatu itu kan tergantung dari bos kita. Artinya bos kita telah menentukan tujuan, oh si A melakukan ini, si B melakukan ini, si C melakukan ini, sudah dibagi tugas-tugasnya. Maka yang tahu sudah sesuai atau belum kan bos kita melakukan penilaiannya. Manusia pun demikian, karena kita adalah ciptaan, maka yang mengetahui tujuan hidup manusia itu bukan kita yang mencari sendiri, bukan kita yang mengada-ada sendiri. Tapi yang menciptakan kitalah yang telah menentukan tujuan hidup manusia itu. Jangan kita mencari sendiri, wah tujuan hidup saya adalah apa misalnya. Ya kita mencari, mengada-ada sendiri. Hanya berdasarkan akal kita yang terbatas. Tapi tujuan hidup ini telah ditentukan oleh zat yang menciptakan diri kita. Nah, kemudian tujuan hidup manusia itu mengetahuinya dari mana? Ya dari Allah. Allah dari mana memberitahu kita? Diberitahukan dari firman-Nya.
dari ucapan yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Tujuan hidup manusia ditelaah melalui firman-firman Allah. Yang mana di sini telah diajarkan, disampaikan oleh Rasul. Di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 54 jelas disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan itu beribadah adalah tidak lain itu hanya mengabdikan diri dan beribadah kepada Allah. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini harus difahami sebagai manifestasi dari iman dan rasa syukur. Para sahabat itu meniru Rasul Nabi Muhammad SAW bahwa ibadah yang dalam hal ini sholat itu merupakan bentuk keimanannya, bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Sehingga ketika memiliki masalah dalam hidup, yang dilakukan itu apa? Beribadah. Ketika kita ingin berbincang kepada Allah, maka sholatlah. Ketika kita ingin Allah yang berbicara kepada kita, bacalah Al-Quran. Kan seperti itu. Kalau kita ingin berbicara kepada Allah, maka sholatlah, sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. Tapi ketika kita ingin Allah yang berbicara kepada kita, bacalah Al-Quran. Maka akan kita temui firman-firmannya itu yang sesuai dengan kehidupan kita. Maka para sahabat juga ketika dulu itu pernah dalam kondisi perang Umar bin Khattab itu ya, dia itu tertusuk anak panah. Itu kalau dicabut itu sakit sekali. Maka dia meminta dicabutnya nanti saja ketika sholat. Ketika dicabut ketika sholat itu ternyata ya nggak teriak, nggak sakit apa-apa. Mengapa? Karena ketika sholat itu dia sudah tidak memiliki pikiran apapun kecuali hanya kepada Allah saja. Sehingga dicabutnya anak panah itu tidak dipikirkan olehnya. Kalau kita kan sekarang enggak ya, ada nyamuk lewat sedikit saja kita sudah sudah gelisah kan kayak gitu. Artinya kita belum 100% memusatkan pikiran kita hanya kepada Allah. Nah, selanjutnya tadi ibadah kalau dalam arti luas itu ketundukan manusia kepada hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Jadi ibadah kalau dalam arti luas itu bagaimana ketika manusia secara umum, ya seorang muslim tentunya ya, itu menjalankan aktivitas kehidupan di muka bumi ini sesuai dengan aturan Allah, maka itu sudah masuk kategori ibadah. Nah, hakikat ibadah. Kalau secara pengertiannya atau secara kebahasaannya itu dipahami sebagai pengabdian, penyembahan, ketaatan, ketundukan, dan merendahkan diri. Ini definisi ibadah secara kebahasaan atau etimologis. Sedangkan kalau dari istilah, ibadah itu adalah ketundukan, merendahkan diri, dan cinta dalam tingkat yang sempurna. Maka kalau kita misalnya melakukan ibadah itu baru dari aspek ketundukan dan merendahkan diri, itu ya kita belum sampai tahap ibadah yang tingkat tinggi lah. Artinya ketika kita beribadah itu hanya
merendahkan diri kita, hanya tunduk. Ya karena Allah memerintahkan saya sholat, seperti itu. Ya itu sudah sesuai, ya sudah sah lah. Kalau minggu lalu ditanyakan, sudah sah belum? Sudah sah. Sudah sah. Tapi dia belum sampai ke level cinta dalam tingkatan yang sempurna. Artinya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, itu bukan lagi karena keterpaksaan. Atau malah dagang. Nah, ada juga kan ibadah niatnya dagang. Boleh enggak? Ya boleh saja. Tapi ibaratnya ketika kita misalnya, teman-teman nanti ketika menjadi orang tua, melatih anak teman-teman, anak-anak kalian itu nanti untuk beribadah, pastikan ada imbalannya kan. Yuk kamu ya, sholat, puasa, nanti kalau puasa Ramadannya full, nanti saya kasih hadiah kepada anak kalian yang nanti usia SD misalnya. Nah, itu kan ada timbal balik di sana. Tapi ibadah yang dalam hakikatnya yang paling tinggi itu karena cinta. Kalau cinta itu gimana? Kita tuh sudah tidak mengharapkan imbalan. Sudah tidak mengharapkan imbalan. Diterima saja ibadah kita, itu sudah merupakan tujuan daripada ibadah kita. Kalau teman-teman misalnya senang dengan, ya bukan kepada pasangan ya, kepada orang tua misalnya. Teman-teman memberikan atau membelikan baju, itu yang kita beri itu merasa senang, itu kan sudah lebih dari cukup kan. Teman-teman membelikan apa kayak gitu ya. Memberikan ya tadi contohnya misal baju atau sepatu atau ya hal jam tangan misalnya, kita memberikan, Pak Bu ini coba pakai sepatu ini atau baju ini, terus yang kita beri tadi itu menerima, artinya senang, wah bagus sekali bajunya, terima kasih ya Nduk, terima kasih ya Le, itu sudah jauh lebih dari cukup kan bagi kita yang memberinya. Enggak kemudian transaksi, Bu ini saya belikan baju, nanti saya dibelikan sepatu ya, kan enggak seperti itu. Walaupun ada banyak orang beribadah seperti itu. Allah, saya mau sholat, nanti tolong berikan saya mobil ya, berikan saya apa namanya berikan saya motor ya, dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman sekarang rasakan mana yang kira-kira tingkatannya lebih tinggi mana. Di dalam kita melakukan sesuatu, yang satunya mengharap imbalan, yang satunya ketulusan, dengan tidak mengharap apa-apa tadi. Bu, ini bajunya, wah ibu kita ridho, senang itu. Wah kita sudah senang sekali. Wah baju yang saya belikan itu diterima, dipakai, di apa namanya tadi itu, dibanggakan. Itu yang disebut dengan keridhaan Allah. Kita mengharapnya hanya keridhaan Allah. Ya Allah, saya sholat, saya puasa, semua yang saya lakukan ini tolong diterima. Tolong diterima. Saya tidak mengharap apa-apa. Engkau terima saja, ini sudah. Engkau terima ibadah sholat saya, puasa saya, ini sudah jauh lebih cukup. Ketimbang, ya Allah saya mau sholat duha, nanti tolong, ini saya nggak punya uang, tolong diberi ya. Saya mau sholat duha, biar saya bisa beli mobil ya, kayak gitu. Atau bahkan kebalik, saya pengen sholat duha ini karena mobilnya, karena apanya. Jadi harapan diterima Allahnya melakukan sholat itu nggak tahu masih ada nggak dalam benak pikirannya. Atau jangan-jangan dalam benak pikirannya itu sudah pas sholat itu udah mobil kayak gitu misalnya. Nah itulah yang bagaimana ketika kita memahami hakikat ibadah kita. Maka dalam tingkatan yang jauh lebih tinggi juga itu ya kita bahkan tidak mengharap surga neraka. Ya keridhaan Allah itu. Sebab surga neraka itu sendiri juga kan ciptaan Allah. Kalau yang kita tuju itu adalah keridhaan Allah, maka nanti Allah akan memberikan. Ya tidak mungkin lah Allah itu nanti akan apa namanya kepada orang yang tulus beribadah kepadanya kok yang diberikan itu adalah hal-hal yang justru menyakiti kita, kan tidak mungkin itu. Tapi kalau kita memang hanya mengharapkan surga dan neraka saja, ya Allah tidak akan menampakkan atau mengenalkan dirinya atau membersamainya.
Iya, ada orang yang beribadah dalam hadis banyak diceritakan. Dia hanya beribadah itu mengharap surga, takut kepada neraka. Dan kemudian ketika dia telah diberikan apa yang menjadi keinginannya, Allah tidak mau membersamainya. Dia bertanya, ya Allah, di manakah engkau? Aku ingin berjumpa denganmu. Jawab Allah apa? Loh, bukankah ibadahmu itu ditujukan untuk surga ini? Ya sudah, saya memberikan sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmu. Seperti itu. Padahal nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat perjumpaan dengan Allah. Ini apa namanya ibadah yang harus kita pahami. Maaf ya. Iya, sebentar. Sudah sembuh ya. Kaki saya sudah sembuh. Iya. Ini Tukida sudah sembuh. Peace. Nah, inti ibadah yang berupa ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah, ini bukan hanya dari ibadah yang bentuknya sholat, puasa, zakat saja, tapi ibadah dalam arti luas. Diambil. Tapi juga ibadah dalam arti luas. Teman-teman tentu pernah mendengar kisah seorang pelacur yang mana dia mendapatkan ridha Allah karena dia menolong anjing yang kehausan. Jadi ketika dalam sebuah perjalanan ya dia merasa kehausan dan kemudian dia menemui atau menjumpai sumur. Akan tetapi sumurnya pada waktu itu ya harus untuk turun ke bawah. Turun ke bawah yang teman-teman di desa masih tahu lah ya. Kalau dulu itu kan pakai timba untuk mengambil air di sumur. Nah, karena tidak ada timba, akhirnya dia turun ke bawah itu. Turun ke sumur, kemudian dia minum air dari sumur itu. Ternyata dia sampai atas melihat seekor anjing yang kehausan. Karena dia kasihan, akhirnya dia turun lagi ke bawah, kemudian membawa air itu. Bawa airnya gimana? Lah kan turun itu sendiri dia pakai tangan itu loh, pancian, nggak ada timbanya. Akhirnya dia ngambilnya itu pakai sepatunya, kemudian digigit pakai mulutnya itu ya, karena tangannya itu kan digunakan untuk memanjat sumur itu. Sampai atas ya sudah, dia berikan anjing yang kehausan itu air minum. Dan ternyata Allah ridho kepadanya dan kemudian diampuni dosanya. Nah, itulah yang menjadi menjadi inti daripada ibadah. Ketika kita menyerahkan diri kita secara total kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan hal yang tidak terbatas kepada kita. Kalau kita masih hitungan kepada Allah, saya sudah melakukan ini ya Allah, berarti nanti saya dapat ini. Saya melakukan ini, nanti saya dapat ini. Ya Allah akan memberikan tergantung dari persangkaan kita. Ana inda zonni abdi, kata Allah kan. Aku berdasarkan dari persangkaan hambaku. Inda zonni abdi. Jadi kita harus memahami ibadah seperti ini. Walaupun mungkin saat ini ya kita belum sampai ya untuk realisasinya, untuk secara nyatanya kita belum sampai ke sana, tapi setidaknya kita tahu bahwasanya ada loh puncak daripada ibadah itu, yaitu kita tidak mengharap apa-apa melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya harapannya nanti ibadah kita semuanya orientasinya ke sana. Maka ketika kita melakukan sesuatu itu tidak lagi berdasarkan pandangan orang lain. Berdasarkan pandangan orang lain. Tadi kan ketika kita berbuat kebaikan, ya sudah, pokoknya Allah ridho, ini sudah jauh lebih cukup, jauh dari cukup bagi saya. Maka saya tidak peduli dari penilaian orang lain. Apakah orang lain itu
nanti iri kepada saya, nanti dengki kepada saya, itu sudah tidak urusan kayak gitu. Maka kita diperintahkan baik kepada orang lain, itu niatkannya adalah mencari ridho Allah. Kita berbuat baik kepada orang lain, niatnya apa? Mencari ridho Allah. Sebab kalau kita berbuat baik kepada orang lain, niatnya adalah agar orang lain itu juga berbuat baik kepada kita, maka nanti kalau misalnya orang lain itu di kemudian hari berbuat buruk kepada kita, kita akan menyesali perbuatan baik yang kita lakukan kepada dia. Mengapa? Karena kita ingin balas budi, kan seperti itu. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik karena mencari ridha Allah, sudah kita tidak ada urusan. Apakah setelahnya nanti dia membalas perbuatan baik kita itu dengan perbuatan buruk, sudah bukan urusan kita. Itu urusannya dengan Allah, kan kayak gitu. Ada sebuah kisah itu seorang ulama sedang diuji oleh orang lain ya, bukan sahabatnya, tapi ya hanya sekadar kenal saja, tetangganya kayak gitu. Ulama tersebut dipanggil ke rumahnya untuk dimintai tolong. Wahai ulama, saya butuh bantuanmu, tolong ke rumah saya. Cepat-cepat dia ke rumah tetangganya itu. Sampai sana, oh enggak jadi, sudah selesai urusan saya. Oh sudah selesai. Sambil senyum kayak gitu kan. Iya sudah selesai. Sudah saya pulang ya, ya pulang. Baru mau sampai rumah dipanggil lagi, tolong ini penting. Balik lagi dia ke rumahnya. Balik lagi ke rumahnya, tanyain gimana mana? Oh enggak jadi, sudah kok. Tadi tak kira ini ada yang rusak kayak gitu, ternyata sudah benar kayak gitu. Oh ya sudah, kalau enggak ada pulang lagi. Terus yang ketiga kalinya dipanggil lagi, dikerjain lagi kan kayak gitu. Pengennya itu buat jengkel. Tapi ternyata tetangganya tadi itu malah senyum-senyum terus. Akhirnya malah dia sendiri yang jengkel. Ditanyain, "Loh kamu itu saya kerjain loh. 3 kali bolak-balik kayak gitu kok malah senyum-senyum terus sama saya." "Loh kenapa?" "Ya seharusnya kan kamu jengkel. Saya panggil 3 kali kok bolak-balik tanpa ada kejelasan." "Lah kok saya harus jengkel?" Ya sudah saya kerjain." Terus jawab ulama tersebut, "Oh berarti kamu salah keliru, salah tangkap, saya salah kira. Saya berbuat baik sama kamu itu bukan karena kamunya. Mengapa? Saya itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga. Man amana billah wal yaumil akhir falyusin jarohu." Berbuat baiklah dengan tetanggamu. Kamu sudah memberi saya kesempatan untuk melakukan itu, maka saya senang. Akhirnya saya bisa mengamalkan perintah Allah untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, tapi kan saya ngerjain. Ya, itu urusan kamu dengan Allah. Urusan saya itu ya pokoknya saya harus berbuat baik kepada tetangga. Dan itu perintah Allah, bukan perintahmu. Jadi saya datang ke rumahmu tadi itu bukan karena memenuhi perintahmu, tapi memenuhi perintah Allah. Jadi kan berbeda kan pola pikir. Kalau zaman sekarang itu kan yang keliru, bahkan ada yang seolah-olah membuat kata-kata bijak, walaupun itu sama sekali tidak bijak ya. Saya dapat berbuat 1000 kali lebih baik kalau kamu baik dengan saya. Tapi saya bisa berbuat 1 juta kali lebih jahat kalau kamu jahat dengan saya. Seolah-olah kan itu bijak. Padahal tidak bijak sama sekali. Berarti dia disetir oleh orang lain. Dia adalah manusia yang baik atau yang buruk kan tergantung orang lain itu memperlakukan dia. Padahal seorang muslim tidak. Mau orang lain berbuat buruk sama dia, mau orang lain berbuat jahat sama dia, berbuat baik sama dia, ya dia tetap akan menjadi orang baik karena ini perintah Allah kan kayak gitu. Nah, inilah yang harus kita pahami untuk memahami dari inti ibadah. Nah, hakikatnya ini tadi yang saya sampaikan, tunduk dan cinta kepada Allah karena ini merupakan fitrah kita dan kebutuhan mutlak kita sebagai manusia. Manfaatnya itu pasti kembali kepada kita. Semua ibadah yang kita lakukan itu harus ada orientasi kepada kita. Sholat itu harus menjadikan diri kita pribadi yang tanha anil fasya'i wal munkar, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian puasa itu menjadikan diri kita yang memiliki rasa empati yang tinggi. Zakat berbagi kepada sesama.
haji, memahami bagaimana diri kita itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua ibadah itu harus memiliki orientasi untuk kembali kepada diri kita sendiri. Maka ibadah itu tidak dapat dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu tadi, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Apalagi kalau ibadah mahdoh, yang saya sampaikan minggu lalu itu, ibadah mahdoh itu ya harus ada tuntunannya. Sholat subuh mentang-mentang dia sudah segar, karena tidur di awal waktu, kayak gitu ya, tidur habis isya, sholat subuh sudah seger, sholatnya mau dibuat 4 rakaat, ya enggak boleh kan kayak gitu. Harus melalui orang-orang pilihannya, yaitu Rasul. Dasar hukumnya telah banyak sekali yang mengatakan bahwasanya manusia itu ya hanya beribadah saja. Islam turun itu untuk menerapkan prinsip egalitarian. Jadi semuanya itu sama kedudukannya di dalam ajaran agama Islam. Kecuali apa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi semua itu sama. Tapi yang membedakan apa? Yang berilmu pengetahuan dan bertakwa. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Derajat manusia itu sama semua. Akan tetapi yang diangkat oleh Allah apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum, yang beriman kepada Allah dan kemudian yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat. Jadi Allah itu tidak melihat pangkat kita, jabatan kita, harta kita dan sebagainya. Tapi beriman dan juga berilmu pengetahuan. Nah, tujuan dari ibadah itu, manusia tidak diciptakan secara kesia-siaan, karena tujuan penciptaannya adalah ibadah. Ibadah itu ya secara umum meningkatkan ketakwaan kita. Semua itu harus meningkatkan ketakwaan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai ibadah kok menjadikan diri kita jauh kepada Allah, berarti ibadah kita ada yang salah. Sebab namanya ibadah itu harus apa? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah. Kalau semakin dekat, artinya ya kita akan jauh dari sifat-sifat tercela. Kok ada orang yang rajin sholat, puasa, zakat, dia semakin sombong. Berarti ada yang salah dari ibadahnya. Orang habis naik haji, kok semakin sombong, menganggap orang lain itu lebih rendah darinya. Berarti ada yang salah dari ibadah haji. Sebab seharusnya orang yang semakin taat ibadahnya kepada Allah itu semakin terjauhkan dari sifat-sifat tercela. Harusnya gitu. Tolak ukur kita kayak gitu. Jadi kalau kita sudah puasa, zakat ya, kita menilai untuk diri kita loh ya, bukan untuk menilai orang lain. Saya ini sekarang masih sombong enggak? Masih memiliki sifat-sifat tercela enggak? Kalau masih ya berarti kita harus mendalami lagi, memahami lagi hakikat dari ibadah. Dan juga ibadah merupakan ungkapan rasa syukur kita. Nah, hikmahnya artinya setiap yang kita lakukan itu pasti memiliki nilai. Mendekatkan kepada Allah, tenang dan tentram, dari keji dan munkar, dan juga bahagia dunia dan di akhirat. Saat ini di barat sana itu mulai digaungkan apa yang disebut dengan spiritualisme. Apa itu spiritualisme? Makna hakikat inti daripada apa yang dilakukan. Karena apa? Selama ini peradaban barat itu maju hanya dalam bentuk lahiriahnya saja, belum dalam bentuk batiniah. Mereka merasa sebuah kekosongan di dalam dirinya. Kalau kita kan kebalikannya malah ya. Kadang ya kita punya uang pas-pasan, punya ya kebutuhan hidup yang pas-pasan, tapi kita merasa cukup saja, merasa bahagia saja. Kalau kita lihat orang-orang zaman dahulu kan seperti itu ya. Yang penting santai, yang penting ya secukupnya saja. Menikmati hidup itu adalah hal yang utama, mensyukurinya dan sebagainya. Itu adalah hikmah dari ibadah. Ini mohon maaf saya tidak bisa maksimal ya untuk menjelaskan. Saya sudah merasa nggak tahu kenapa saya nih kok jadi
jadi capek kayak gitu. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Ibadah mahdoh itu semua yang sudah dicontohkan dan diatur secara rinci. Kalau yang baru mahdoh itu yang tidak secara terperinci, nanti file ini saya bagikan di grup ya. Macam-macam ibadah, ada yang menuntut kegiatan fisik seperti sholat, puasa itu kan fisik. Ada yang harta, kaitannya tentang zakat, sedekah, ada yang fisik dan juga harta, yaitu haji. Syarat perbuatan yang bernilai ibadah sejalan dengan ajaran Allah, ikhlas mengharap ridha Allah, tidak melalaikan kewajiban ibadah khusus. Maksudnya, kita misalnya ada ibadah yang sunnah, jangan sampai itu malah melalaikan kita dari ibadah yang wajib. Ya gitu. Kita mau membantu orang lain, tapi pada waktu bersamaan kita belum sholat kayak gitu. Ya enggak apa-apa, kalau memang itu keadaan darurat ya diperbolehkan. Tapi kalau itu enggak darurat, ya jangan lupa sholatnya kayak gitu. Nah, ini prinsip-prinsipnya ya. Ibadah secara langsung. Inilah teman-teman, nanti saya bagikan filenya bisa dibaca masing-masing karena ini secara umum mudah dipahami. Jadi sampai di sini ya kita akan sampai kepada kesimpulan kuliah adalah ibadah. Artinya karena yang kita lakukan apapun itu asalkan orientasinya itu mengharapkan ridha Allah, maka kuliah pun akan bernilai ibadah. Apalagi dalam hadisnya jelas dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan Allah untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sudah jelas dalilnya. Nah, tinggal bagaimana kita menata niat kita. Teman-teman, kiranya itu nggih untuk perkuliahan kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau tidak bisa maksimal. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan nggih. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita cukupkan perkuliahan kita pada pagi hari ini dan bersama ucap hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma waffiqil muhtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak.